kita memulai pelajaran pagi hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelasnya. Sebelum memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa menurut agama saya masing-masing. Doa. Oke, baik, hari ini Ibu absen dulu ya. Bagaimana, ada yang tidak hadir hari ini? Semua, alhamdulillah ya. Baik, anak-anak sekalian, untuk materi kita hari ini sudah tahu? Belum ya? Oke. Tujuan dari materi hari ini adalah mengenai kedisiplinan. Jadi setiap hari kalian melakukan sekolah, berarti kan harus ada tata tertib, betul nggak? Nah, tata tertib itu apa? Contohnya, misalnya kalian harus berpakaian rapi, ya kan? Menggunakan atribut yang kemudian ini nih ada satu nih, kenapa kamu tidak pakai baju rapi? Belum beli. Berarti memang dia tidak sengaja ya melakukan kesalahan. Tapi kalau disiplin itu berarti kalian harus mengikuti peraturan dari sekolah. Nah, sebelum itu beralih ke materi, alangkah baiknya ya kita ice breaking dulu, ya, supaya tetap semangat. Oke, ice breakingnya seperti ini. Nanti ketika ibu bilang guru berkata, kalian ikutin apa yang ucapan ibu lakukan, ya. Misalnya guru berkata, silakan kalian pegang kepalanya. Pegang kepalanya. Silakan kalian berdiri. Nah, itu guru berkatanya ada nggak? Nggak ada, berarti jangan dilakukan, gitu ya. Paham nggak? Paham. Oke, kalau misalnya sudah paham, ibu lanjut ya SPT-nya. Sebelum dimulai, tangan dulu. Silakan berdiri kembali. Silakan duduk kembali. Gak ada ya? Oke. Ini nanti akan kita memberikan pertanyaan. Nanti kalian jawab. Kita akan kenalan terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama. Jadi betul ya, untuk kedisiplinan sangat penting sekali karena nanti setelah kalian lulus SMA, berarti kan kalian nanti akan bertemu dengan orang-orang yang sukses. Berarti kalian nanti akan melihat diri kalian selama 3 tahun ke belakang. Bagaimana kalian di sekolah, ya kan? Tadi sudah ditampilkan bahwa ada satu anak yang dari sekolah itu tidak mengikuti kedisiplinan di sekolah. Jadi dia seenaknya, ya, rokok, ya kan, lambat, dan apalagi tadi, terus apalagi tidak berpakaian rapi, ya kan, akhirnya, jadi selama sekolah
menjadi orang yang lebih baik. Oke, tadi sudah betul ya jawaban dari Safira dan Abu Dhani. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang kedisiplinan? Coba. Siapa yang mau jawab? Rizka, ya Rizka silakan. Betul. Kanan dua. Satu lagi jawaban. Yuk. Itu apa sih menurut kalian? Coba Anton, gimana Anton? Ya, berarti Anton sudah mulai disiplin belum selama di sekolah? Sudah. Kalau misalnya Anton nih, kalau misalnya hari ini tidak berpraktik. Nah, menurut pendapatmu, sekolah tanpa kedisiplinan itu akan seperti apa? Berantakan. Berantakan, betul. Apa lagi? Terus gak ada titik acuan buat kita bersifat baik. Terus kan itu maksudnya kayak dasar dari sebuah kita berprogres kan. Jadi kalau misalnya sekolah aja nggak ada perilaku disiplin yang baik, itu kita gimana nantinya? Mereka tidak cuma di sini aja, tuh bakal ada di dunia yang lain. Jadi saya kalau saya sekolah dan berlaku disiplin berantakan. Nah, kalau menurut Rani nih, Rani pernah nggak melanggar peraturan di sekolah? Pernah nggak, Neng? Nggak apa-apa, jawab aja ya. Pernah. Pernah. Kenapa tuh kok bisa terpengaruh gitu? Karena saya kalau udah kesini belum pakai band, terus belum pakai logo sekolah gitu belum. Ada rasa ketakutan nggak? Ada. Ada kan? Nanti sebenarnya kalau kita melanggar sesuatu ya bukan hanya sekolah aja nih. Misalnya kalian masuk mall, terus pakai masker. Nanti kan kalian ada ketakutan ya. Oh, saya nggak boleh masuk nih. Saya nggak boleh mengikuti peraturan yang ada. Sama di sekolah juga sama. Itu lembaga itu adalah tolak ukurnya. Jadi setiap tempat itu pasti ada yang namanya kata disiplin. Ya. Nah, kemudian nih, manfaat dari disiplin itu sendiri apa sih? Manfaatnya coba yang lain bisa jawab. Mungkin manfaatnya apa? Aldo. Agar bisa lebih tertib lagi. Terus apa? Betul. Sebuah karakter untuk membentuk motivasi diri. Apalagi nanti yang manfaat menurut kalian nih, yang kalian alami, yang kalian rasakan dari sikap disiplin itu selain yang motivasi, kemudian menjadi lebih tertib, kemudian menjadi gimana? Menjadi lebih baik. Ya, semuanya betul ya. Jadi memang salah satu bentuk disiplin itu adalah membuat kita menjadi lebih orang yang berkarakter, lebih menjadi lebih baik lagi. Semuanya sudah dijawab tadi ya. Oke. Nah, di sini nih yang sering kita lakukan nih, bagaimana kedisiplinan siswa di sekolah yang baik. Yang pertama disiplin waktu. Contohnya seperti apa? Ya, siapa di sini suka terlambat? Winnie katanya, yang lainnya nggak ada ya? Ya, Win, aku mau tanya, kalau misalnya kamu terlambat ya, apa yang kamu rasakan? Takut kan? Iya. Terus merasa bersalah nggak? Iya. Iya. Jadi memang ya kalau misalnya kita tidak mentaati peraturan, ada rasa bersalah kan? Nah itu salah satunya. Nah kemudian yang kedua, disiplin belajar. Contohnya kayak gimana? Mengerjakan tugas tepat waktu yang biasanya ya. Kalau anak nih mau semesteran, udah SKS kemarin masih banyak kan tugas yang belum dikerjakan. Itu kenapa kendalanya? Coba. Gak bisa manage waktu. Gak bisa manage waktu, betul. Terus apa lagi? Malas. Terus meremehkan, betul. Itu ya salah satunya. Kemudian disiplin berpakaian. Coba sok. Sudah rapi? Coba ini pertanyaan yang satu ini.
apa kamu? Siapa namanya? Marcel. Coba. Kenapa kamu nggak pakai baju batik? Belum beli. Di kelas ini tuh udah kelas 11 ya. Di kelas 10 ini belum beli juga. Belum kebagian katanya. Tapi kamu dengan berpakaian seperti ini ada usaha nggak buat memperbaiki diri? Hah? Enggak. Berarti ada rasa untuk memperbaiki diri ya. Kemudian selain pakaian apa lagi? Disiplinnya. Atribut. Di sini siapa yang atributnya tidak lengkap? Lengkap semua. Ya. Kemudian yang laki-laki rambutnya panjang nggak? Pendek. Berarti yang rambutnya panjang dipotong ya. Ya. Kemudian disiplin dalam bersikap. Nah, maksudnya gimana nih? Sopan. Kalau ketemu guru harus gimana? Baik. Sapa. Kalau sama teman harus bersikap apa? Tidak berkata kasar, tidak gibah. Ya, siapa sih yang suka gibah? Oh, Rani suka gibah katanya. Jangan ya. Kemudian yang terakhir yang
mewakilkan kelompok 4 untuk presentasi masalah Juan yang sudah diceritakan oleh kelompok 1 di awal. Nah, saya akan menyampaikan dampak positifnya. Juan dapat membantu ibunya yang berjualan seorang diri. Juan sudah melakukan kewajibannya sebagai anak untuk membantu orang tuanya. Nah, dan dampak negatifnya, belajarnya Juan menjadi terhambat karena mengantuk dan tidur di kelas. Kurangnya disiplin waktu saat datang ke sekolah. Solusi untuk masalah Juan agar Juan mengurangi jam waktu membantu ibunya berjalan. Misalnya, Juan berjualan dari jam 5 sore sampai jam 8 malam saja. Nah, dibagi menjadi 2 waktu, yaitu di pagi hari dan sore hari. Di pagi hari Juan bisa berjualan di sekolah dan di sore hari Juan bisa membantu ibunya berjualan. Juan bisa dititipkan di kantin sekolah agar Juan bisa fokus belajar. Pesan yang dapat diambil dari masalah Juan, boleh saja membantu orang tua, tetapi harus mengingat waktu untuk selanjutnya. Rajin membantu orang tua karena kewajiban seorang anak untuk membantu orang tuanya. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus solusinya tadi ya. Katanya kan Juan ini kan jualan nih sampai malam ya. Nah, tadi kamu pesannya bisa di sekolah dibimbing gitu ya? Iya. Bisa dibantu orang tuanya, Juan bantu orang tua dengan cara misalnya jadi dagangan si ibunya ini dibawa ke sekolah, kan di kantin. Jadi Juan tidak sampai malam gitu kan maksudnya? Ya, bagus ya. Oke, yuk. Terakhir, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska dan saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5.
bagus ya. Jadi semuanya sudah disimpulkan bahwa memang setiap permasalahan anak itu berbeda-beda. Seperti tadi yang saya berikan contoh, ini adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi dia sering kesiangan karena sering membantu orang tuanya. Dari masalah juang ini untuk kehidupan ini harus tetap dijalankan ya. Apapun keadaan kalian, baik itu ekonomi ataupun kendala-kendala yang lain, disiplin itu tetap nomor satu. Jadi setiap permasalahan pasti ada solusi. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa hari ini kalian sudah melaksanakan KPD dengan baik ya. Oke, tangan bareng-bareng. Materi hari ini kita sudah selesai. Jadi hari ini pengen kalian mengisi evaluasi proses yang kita jalankan selama kurang lebih 80 menit ini ya. Nanti dibagikan lembar refleksinya. Nanti kalian jawab satu persatu ya. Di kertas